Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam maya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini kita akan melakukan praktik sudah kita sepakati. Jadi sebelum kita mulai praktik ini, mari kita buka dulu sama-sama dengan tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan pembagian peran kita, saya selaku pengatur waktu, Wida sebagai pemantau, sebagai coach. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan selaku coach dan coach praktik. Kami persilakan. Ana, nanti pada jam istirahat kamu ke ruang Bapak ya, karena ada yang mau Bapak bicarakan. Ya Pak, nanti saya ke ruangan Bapak. Sebelumnya saya sarapan di kantin dulu ya Pak. Oke nak, nanti Bapak tunggu ya. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk sini nak. Bagaimana? Sudah selesai sarapannya? Alhamdulillah sudah Pak. Dan sekarang saya sudah merasa kenyang. Alhamdulillah. Ada apa Pak Guru manggil saya? Begini nak, ada yang akan Bapak diskusikan dengan kamu hari ini. Tapi agak lama. Tidak apa-apa nak. Kalau saya sih tidak masalah Pak. Tapi saya penasaran nih, apa saya melakukan kesalahan? Atau mungkin ada yang bermasalah dengan nilai saya Pak? Tidak nak, kamu tidak melakukan kesalahan. Begitu juga dengan nilaimu. Cuman Pak Guru lihat tadi di saat belajar, kamu kelihatan gelisah dan tidak konsentrasi dalam belajar. Iya Pak, saya butuh teman untuk diskusi tentang apa yang saya rasakan. Terima kasih Bapak sudah membantu. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang bisa kamu capai dari diskusi kita ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya ini. Saya ditunjuk sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten Pak. Ya bagus dong. Kamu dipilih sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten lagi. Tapi Pak Guru, saya malu, saya tidak percaya diri. Apa yang membuatmu tidak percaya diri? Saya sulit menghafal teks pidato bahasa Inggrisnya Pak. Menghafal kesulitannya itu di mana? Saya kesulitan di kosakatanya. Saya kesulitan menghafalnya. Oh gitu. Tapi pernah enggak kamu mengalami hal seperti itu sebelumnya? Pernah Pak, dulu saat saya ikut lomba pidato di tingkat kecamatan, saya mengalami hal ini. Terus, apa yang kamu lakukan di saat kamu mengalami hal seperti itu? Saya beranikan diri aja untuk tampil di pidato tersebut, walaupun awalnya saya grogi. Bagus dong, kamu sudah berani tampil. Selain itu, apalagi yang sudah kamu lakukan? Biasanya, saya membaca teks pidato berulang-ulang sambil berlatih ekspresi di depan kaca. Selain itu, saya mendengarkan hasil rekaman video saya, Pak. Oh begitu. Jadi siapa dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membuatmu dalam menjaga komitmen ini?
Saya akan minta bimbingan Pak Guru Mansur sebagai guru bahasa Inggris di bahasa Inggris saya. Selain itu, saya akan belajar mandiri di YouTube. Wah, idemu keren sekali, Nak. Bagus juga. Bagaimana? Kamu sudah siap mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Insya Allah siap, Pak Guru. Tetap semangat ya, Nak. Kami tetap mendukungmu dan semoga nanti kamu dapat juara pada lomba tersebut. Amin. Terima kasih Pak Guru atas dukungan dan semangat ya. Sama-sama, Nak. Silakan. Boleh masuk ke kelasnya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya pamit dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bu Ida. Dari hasil yang saya amati, sudah nampak dari keempat aspek tersebut tanggung jawab, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab sudah nampak semuanya dari dialog-dialog yang sudah disampaikan antara coach dan coach tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai untuk kasus 2-nya yang berperan sebagai coach Bu Ana ya. Kemudian Bu Ida sebagai coachnya ya. Ya, kami persilahkan langsung. Pak Juan sebagai pengamat. Selamat siang Nak Ida. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu Guru. Maaf, Bu Guru mengganggu jam istirahatmu. Bisa enggak kita diskusi sebentar? Oh iya, bisa Bu Guru. Ada apa ya Bu Guru? Ibu perhatikan akhir-akhir ini nilaimu menurun. Apa kamu merasa seperti itu juga, Naida? Iya sih Bu Guru. Saya merasa nilai saya menurun di pelajaran IPA. Apa kamu ada masalah? Mungkin ibu guru bisa bantu. Iya Bu Guru, saya butuh teman curhat untuk mencari solusi dari masalah saya. Nah, itulah kenapa Bu Guru panggil kamu sekarang hari ini. Bu Guru meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatmu. Oh, terima kasih Bu Guru. Bu Guru sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Sebelum kamu mulai cerita, kira-kira apa hasil yang kamu harapkan dari curhatan ini, Naida? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya ini, Bu Guru. Begini, di kelas saya sering disindir oleh Pak Guru Mas Guri karena saya tidak mengikuti les privat di rumahnya. Terus? Saya juga merasa Pak Guru tidak adil dalam memberikan nilai kepada saya dan teman-teman yang tidak mengikuti les privat, Bu Guru. Kenapa kamu tidak mengikuti les privat, Naida? Begini Bu Guru, kalau sore saya membantu ibu saya jaga warung. Oh gitu. Terus di mana letak adilan yang kamu maksudkan tadi, Naida? Ini teman-teman saya yang mengikuti les nilainya bagus semua, Bu Guru. Sedangkan saya dan beberapa teman yang tidak mengikuti les privat, nilai kami tidak ada yang bagus. Semuanya turun. Terus apa rencanamu untuk memperbaiki nilaimu, Naida? Saya sih maunya nanti saya akan belajar kelompok dengan teman-teman yang ikut tes privat, Guru.
Selain belajar kelompok, rencana apa lagi yang akan kamu lakukan, Aida? Insya Allah nanti saya akan menemui Pak Guru Masuri untuk menjelaskan alasan saya untuk tidak mengikuti les privat. Sekaligus saya juga akan minta solusi sama Pak Guru untuk memperbaiki nilai saya. Apa komitmen kamu terhadap rencanamu itu, Aida, yang akan kamu lakukan nanti? Ya, saya berkomitmen saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki nilai saya dan mengikuti semua arahan dari Pak Guru Masuri. Nah, itu ide bagus. Sekarang kamu bisa kembali kelasmu, Aida. Dan kamu bisa belajar seperti Terima biasa. kasih, Bu Guru. Nanti kalau ada... Ya, terima kasih Bu Guru sudah mendengarkan curhat saya. Nanti kalau ada kesulitan lagi, bisa minta tolong sama Ibu untuk curhatnya. Terima kasih Bu Guru, insya Allah akan saya lakukan. Mari Bu Guru, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aida. Ya, terima kasih. Langsung ditanggapi lah sama Pak Juan. Ya, baiklah, terima kasih. Saya selaku pengamat akan mencoba untuk memberikan komentar terkait dengan kegiatan praktik coaching, di mana pada praktik coaching ini si coach sama si sudah memiliki tujuan umum, di mana terlihat bagaimana seorang coach dan coaching ini satu dialog yang sebelum kamu mulai cerita, kira-kira apa hasil yang kamu harapkan dari curhatan ini. Selanjutnya dari kegiatan ini juga dimana coach dan coaching sudah mampu mengidentifikasi dengan memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya, kenapa kamu tidak mengikuti les privat? Selanjutnya di sini juga kelihatan sudah rencana aksi dari kedua belah pihak, baik coach maupun coaching. Selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab, di mana sudah memiliki komitmen. Lihat di sini dengan dia mengungkapkan bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang mengikuti arahan dari Pak Masuri. Jadi menurut saya bahwa coaching ini sudah sesuai dengan itu saja dari saya selaku Nah, ini untuk S3-nya Bu Ida sebagai coach, sedangkan Pak Juhan sebagai coach. Saya sama Pak Samsul sebagai pengamatnya. Silakan dimulai, Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Juhan, bagaimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi dari tadi saya perhatikan Pak Juhan kok kelamun aja, ada apa? Ini Bu Ida, saya merasa sedang tidak nyaman. Pikiran saya rasanya tidak tenang. Tidak nyaman. Apa yang bikin Pak Juhan mungkin ini apa Pak Juhan mau menceritakan ketidaknyamanannya itu? Ayo kita ngobrol, kita duduk bareng. Saya sih memang butuh seseorang sebagai tempat curhat saya untuk menceritakan masalah yang saya hadapi, Bu Ida. Insya Allah saya siap Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Pak Juhan tidak nyaman sehingga menyebabkan pikirannya tidak tenang? Gini Bu Ida, tadi pagi kan saya mengajar di kelas 5. Kemudian pengawas datang untuk tanya. Beliau itu kan bertanya, kenapa saya kan buku teks.
saya di Baik Pak, kita akan lanjut berbincang nanti. Tapi kira-kira sebelum kita lanjutkan, apa harapan Pak Juhan dari permasalahan ini? Saya berharap sih ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu Ida, supaya pikiran saya menjadi tenang, dan saya juga ingin mendapatkan kejelasan dari kesalahan saya. Baiklah Pak Juhan, menurut Pak Juhan, apa yang membuat Pak Juhan sedih tentang masalah ini, Pak? Saya sih sudah menjelaskan kepada kepala sekolah. Saya memang tidak menggunakan buku teks di saat sedang belajar, tetapi saya menggunakan sumber belajar yang lain yang sudah sesuai dengan kurikulum. Tapi sepertinya itu sih tidak berkenan di hati Bapak. Oh, selain itu, apa ada lagi? Bagaimana perasaan Pak Juhan kepada kepala sekolah dan Pak pengawas? Iya, Bu Ida, saya merasa menang sekali. Perasaan saya itu menjadi tidak enak, bingung, harus bagaimana lagi. Iya, saya ngerti. Dengan permasalahan ini membuat Pak Juhan tidak nyaman. Ya kan Pak? Kira-kira apa rencana Pak Juhan yang akan Pak Juhan lakukan supaya hal ini bisa diatasi? Saya sih berencana untuk menemui Pak pengawas. Kemudian saya minta maaf atas segala kesalahan yang sudah saya buat. Kemudian saya juga akan menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan dan arahan beliau tentang bagaimana sih seharusnya proses belajar mengajar yang baik. Harus saya perjelas. Rencana saya seperti itu. Oh iya. Wah, bagus tuh rencananya. Menurut saya itu udah keren banget Pak Juhan. Ini langkah awal Pak Juhan untuk bisa menyelesaikan masalah. Lalu berkaitan dengan pembelajaran, apa Pak Juhan sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dengan teliti, termasuk dengan sumber belajarnya? Saya sih sudah mempersiapkan semuanya, Bu Ida, sebelum saya mengajar. Terus Pak Juhan ketika mengajar menggunakan apa? Kalau tidak menggunakan buku tes? Di saat saya mengajar, saya biasanya pakai PowerPoint dan video. Menurut saya memakai PowerPoint dan video itu supaya anak-anak lebih cepat memahami materi yang saya ajarkan. Bagus. Itu udah luar biasa banget. Terus menurut Pak Juhan, apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak ini? Ya, jadi saya akan mencoba untuk melakukan refleksi ya, dari apa yang sudah saya lakukan, dan tentunya akan meminta masukan untuk pengawas dan kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Gitu. Wah, luar biasa tuh Pak Juhan. Alhamdulillah. Saya berharap semoga rencana Pak Juhan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Mbak Ida. Saya sekarang bisa merasa lega, merasa senang karena sudah punya rencana yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Juhan. Saya juga merasa sangat senang bisa berbincang-bincang sama Bapak. Pak Juhan itu hebat pokoknya, keren. Semangat ya Pak ya. Sudah selesai? Sudah. Mana pengamat? Ya, pengamat siap mengamati. Ya, alhamdulillah dari dialog yang sudah dilakukan tadi, terutama yang saya amati di sini coachnya ya, coachnya bagaimana cara
menanya. Di sini tentang tujuan umumnya sesuai dengan model Tirta sudah nampak. Ketika coachnya menanyakan kira-kira harapan dari coachnya itu bagaimana, itu sudah termasuk tentang tujuan umumnya. Kemudian juga tentang identifikasi, alhamdulillah sudah nampak juga. Kemudian tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan itu sudah nampak dari apa yang ditanyakan dari coachnya di sana tadi. Dan yang terakhir juga mengenai tentang tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan. Nah, itu pertanyaannya sudah nampak itu. Ya, misalnya tadi coachnya menanyakan menurut Pak Juhan apa komitmennya. Nah, itu termasuk tanggung jawabnya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan model Tirta. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi sekarang ke kasus terakhir, kasus keempat. Untuk mengefisienkan waktu, silakan saya serahkan langsung ke coach dan coaching. Iya. Nak Samsul, nanti pada jam istirahat kamu ke ruangan Bapak ya, karena ada yang Bapak mau bicarakan sama kamu. Iya Pak, nanti saya ke ruangan Bapak, tapi sebelumnya saya sarapan di kantin dulu Pak ya. Oke, nanti Bapak tunggu ya. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di sini, Nak Samsul. Bagaimana? Sudah selesai sarapannya ya? Alhamdulillah sudah Pak, dan sekarang saya sudah merasa kenyang. Alhamdulillah kalau Nak Samsul. Ada apa Pak Guru memanggil saya? Begini Nak Samsul, ada yang akan Bapak diskusikan dengan kamu hari ini, tapi agak lama. Tidak apa-apa kan? Kalau saya sih tidak masalah Pak Guru, tapi saya jadi penasaran nih, apa yang saya lakukan atau kesalahan yang saya lakukan, atau mungkin ada nilai saya yang bermasalah Pak Guru ya? Tidak ada masalah sih Nak Samsul. Cuman saya lihat tadi di saat belajar kamu kelihatan gelisah dan tidak konsentrasi dalam belajar. Iya Pak, saya butuh teman untuk diskusi tentang apa yang saya rasakan saat ini. Terima kasih Bapak sudah membantu saya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang bisa kamu capai dari diskusi kita ini Nak Samsul? Saya ingin mendapat solusi Pak Guru dari masalah saya ini. Saya ditunjuk sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten, sedangkan saya biasa-biasa saja kemampuannya dalam bahasa Inggris tersebut. Ya bagus dong kamu dipilih sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris. Tapi Pak Guru saya malu. Saya tidak percaya diri nantinya kalau mengikuti lomba tersebut. Apa yang membuat Nak Samsul tidak percaya diri? Saya kesulitan Pak Guru untuk menghafal teks pidato dalam bentuk bahasa Inggris itu. Terus apa yang membuat Nak Samsul kesulitan dalam menghafal teks bahasa Inggris? Saya kesulitan biasa di kosakatanya Pak Guru, tapi kadang kan lain tulisannya, lain bunyinya, itu yang buat saya kesulitan. Gitu ya. Jadi pernah nggak Nak Samsul mengalami hal seperti itu sebelumnya? Ya pernah sih Pak Guru, dulu di saat saya ikut pidato di tingkat kecamatan. Terus apa yang Nak Samsul lakukan di saat mengalami hal seperti itu? Saya cuman nekat saja Pak Guru, memberanikan diri saja tampil di depan umum walaupun saya grogi waktu tampilnya. Bagus dong.
Kamu kan sudah berani tampil. Selain itu, apalagi yang sudah kamu lakukan? Selain itu biasanya saya membaca teksnya berulang-ulang Pak Guru sambil melatih ekspresi di depan kaca. Selain itu juga saya mendengar hasil rekaman saya. Jadi itu yang saya lakukan Pak Guru untuk melatih. Terus, siapa dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu dirimu dalam menjaga komitmen ini? Ya, saya akan minta bimbingan Pak Guru dari guru bahasa Inggris saya, Pak Supardi namanya, sebagai guru bahasa Inggris saya. Selain itu juga saya akan belajar mandiri Pak Guru. Nah, apalagi bisa lewat Ya, YouTube aku juga. bagaimana, kamu sudah siap nggak mengikuti lomba pidato tadi? Insya Allah siap Pak Guru. Tetap semangat ya, Nak Samsul. Pak Guru tetap mendukungmu dan semoga nanti kamu menjadi juara 1 pada Amin. kegiatan pidato bahasa Inggris nanti di tingkat kabupaten. Amin. Terima kasih Pak Guru atas dukungannya dan Ah. semangat yang diberikan. Sama-sama, Nak Samsul. Silakan Nak Samsul boleh masuk ke kelas ya. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pengamat. Ya, kita lanjutkan ke pengamat. Waktu kami persilakan. Nah, dari yang saya amati tadi dialognya, tujuan umum sudah ada dan kelihatan sudah bagus. Kemudian identifikasi masalahnya sudah dijabarkan juga, rencana aksinya juga sudah ada, dan yang terakhir tanggung jawabnya sudah tampak di sana. Semuanya sudah bagus dijabarkan tadi, dan dialognya juga sudah bagus ditampilkan. Sudah ada semua. Itu aja Bu Ida. Terima kasih.